Selamat malam pemirsa. Indonesia sentris menjadi janji pemerintahan yang ingin tampil populis. Sayangnya hingga rezim segera berganti, janji Indonesia sentris tidak sepenuhnya terrealisasi. Tata kelola ekonomi politik masih berat berpihak pada Jakarta. Jangankan Indonesia sentris, Jawa sentris pun masih belum tercapai. Menurut data BPS, PDRB Jakarta 5 kali lipat provinsi tetangga. Begawan ekonomi Profesor Emil Salim pernah mengkritik pembangunan yang tidak tepat sasaran karena justru terfokus pada wilayah yang kurang membutuhkan. Mewujudkan negara adil dan makmur adalah amanat konstitusi. Para bapak pendiri bangsa juga berjanji, pemerintah negara Indonesia akan memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada keadilan sosial. Ekonom Amerika Serikat Darren Acemoglu mengajukan argumentasi kegagalan menjadi bangsa yang maju dipicu absennya sistem ekonomi dan politik yang inklusif. Pemerataan ekonomi dan pembangunan jadi salah satu alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menyebar magnet pertumbuhan ekonomi dijadikan solusi untuk menciptakan inklusivitas ekonomi. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan, demokrasi Indonesia bukan ala Barat yang hanya menjamin keadilan politik, namun juga harus menjamin persamaan ekonomi, keadilan sosial. Pakar tata kota Inggris bernama Ruth Glass mencetuskan istilah gentrifikasi, yaitu mengeluarkan kelas sosial bawah dari kawasan urban dengan membangun kawasan kumuh menjadi kawasan elit. Pekan ini, kota Jakarta merayakan hari jadi ke-497. Penjabat Gubernur DKI Jakarta menyatakan perayaan tahun ini terasa istimewa karena menjadi momen terakhir kota Jakarta menyandang status ibu kota negara. Kedepan, Jakarta diharapkan menjadi kota global dan motor perekonomian. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta resmi berlaku sejak 25 April lalu. Ini menandai babak baru kota Jakarta yang selama ini menyandang status ibu kota negara. Yang menarik dicermati, terbitnya Undang-Undang DKJ tidak membuat Jakarta langsung kehilangan status DKI. Mengapa Undang-Undang DKJ tidak secara otomatis menjadi payung hukum pengalihan status ibu kota negara? Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyatakan, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara hingga muncul keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke IKN. Begitu pula dengan 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap di Jakarta sampai ditetapkannya pemindahan ke IKN dengan keputusan Presiden. Sejumlah alasan pemindahan ibu kota terdengar mendesak.
seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang makin menurun. Ditambah lagi, pemusatan kegiatan ekonomi di Jakarta memperlebar jurang kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Padahal, pemerintahan saat ini mengusung jargon Indonesia sentris. Maka diperlukan suatu komitmen, kejujuran untuk mengenal diri sendiri, kejujuran untuk mengenal diri sendiri. Di mana kekurangan kita? Di mana sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita perbaiki atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita? Di mana sebenarnya potensi yang masih ada di diri kita? Dan di mana kesempatan yang bisa kita gunakan? Maka seluruh kekuatan yang ada di negeri ini, dari seluruh aspek tatanan kehidupan yang kita miliki, peran kehidupan yang kita miliki, kearifan lokal, adat istiadat, budaya yang bernama Indonesia harus kita pertahankan, dan kelemahan-kelemahan itulah yang harus kita pugar. 10 tahun rezim berkuasa, janji Indonesia sentris tak kunjung menjadi realita. Badan Pusat Statistik mendata, Pulau Jawa masih berkontribusi 57% PDB nasional pada kuartal ketiga 2023, dan DKI Jakarta masih menjadi penyumbang utama PDB Indonesia. Bila dirunut sejak awal rezim ini berkuasa, peran Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional hanya berkurang 1,17% saja. Namun Begawan Ekonomi Profesor Emil Salim menilai penerapan Indonesia sentris mestinya dengan membangun SDM, bukan membangun proyek fisik. Untuk mengejar kualitas SDM, Indonesia butuh anggaran 5.300 triliun rupiah. Profesor Emil juga menilai pencabutan status ibu kota tidak akan menyelesaikan berbagai persoalan klasik Jakarta. Justru pemindahan ibu kota akan memicu masalah baru bagi Jakarta karena keterbatasan anggaran serta lemahnya perencanaan. Selepas status ibu kota, Jakarta akan kembali pada jati dirinya, kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Karakter yang melekat erat sejak masa Sunda Kelapa, Jayakarta hingga Batavia. Kita akan mulai diskusi ini mengenai semangat mewujudkan Indonesia sentris menjadi salah satu alasan utama pemindahan ibu kota. Ini memang kan tidak mudah ya untuk kemudian melakukan pemerataan pembangunan di negara seluas Indonesia. Dengan sumber daya di setiap daerah ini kan beragam. Ada kemudian yang berlebih, ada yang kaya, ada yang miskin, seperti itu. Tapi benarkah proyek kolosal ini dapat menjadi game changer pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Ini pertanyaannya sama, saya akan mulai ke Prof. Jo terlebih dahulu, silakan. Kalau dibilang game changers ya, itu memang sekarang mau dicoba seperti itu, ya kan? Tapi saya nggak percaya kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang pendek ini. Bahkan kalau kita baca undang-undang IKN itu sendiri, memerlukan waktu dan tahapan, ya kan? Sampai 2040 kalau saya tidak salah. Okay. Jadi bukan hanya mau dikebut sampai dengan akhir masa jabatan presiden sekarang kan. Nah itu yang kelihatannya memaksakan diri. Jadi kita ngurus Indonesia ini yang luas ini harusnya juga kan banyak hal-hal yang harus dipikirkan dengan matang ya. Dan konsep awal pun juga kan nggak matang. Tiba-tiba divisi misi aja nggak ada kok ketika nyapres dulu itu. Ya kan? Muncul di pidato di MPR itu. Terus dipasain bikin undang-undang. Nah terus kemudian sekarang bertarung untuk membuat upacara tanggal 17 di situ. Yang benar aja. Jadi itu menurut saya satu
model cara mengelola negara secara otoritarian itu. Tapi mengenai spirit mewujudkan Indonesia sentris ini Iya. Indonesia sentris itu juga harusnya ada pemilahan. Jadi sentris itu sentris yang mana? Ya, ada misalnya pusat pemerintahan, ada pusat perekonomian, ya, ada pusat kebudayaan, kepariwisataan, pusat industri perdagangan. Mengapa kita nggak mendevelop seperti itu? Jadi jangan mau dipusatin. Nah, Indonesia ini pengalamannya kan serakah nih. Satu kota dibangun mau multifungsi. Apa aja mau di situ. Ya nggak benar dong kayak gitu ya kan. Padahal kita kan beragam. Apa gunanya itu Unity in Diversity itu. Bhinneka Tunggal Ika. Itu meskipun kita berbeda-beda satu kan beragam lah. Kasihlah apa yang hebat di Bali. Apa yang bagus di Papua. Di kampung saya di Sumatera Barat misalnya kayak gitu ya kan. Di Banten, di Bogor tempatnya kayak ya kan. Itu dong ya kan. Nah jadi maksudnya boleh banyak center untuk Indonesia ini. Kalau kita belajar di mancanegara juga gak gitu Mbak Rara. Coba lihat aja Amerika itu. Tidak ada satu center itu berbagai macam pusat-pusat pertumbuhan di situ. Ada ekonomi, ada perdagangan, ada industri. Ya kan, ada pariwisata dan sebagainya. Pak Yayat gimana nih pandangannya? Ada cerita lucu ya misalnya anekdot, jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Artinya dia harus didistribusikan. Nah, yang menariknya begini, kalau dikaitkan dengan pemindahan IKN, memang yang menjadi masalah adalah ketika satu kota dibebani dengan beban fungsi yang terlalu besar. Karena ada karakteristik sumber daya alam, sumber daya manusia, letak yang strategis, yang bisa menjadi potensi apakah dia berkembang atau tidak. Nah, sebetulnya di kita ini, Indonesia sentris itu sebetulnya sudah diwacanakan lama dalam konteks pengembangan berbasis daerahnya. Misalnya, contohnya misalnya satu, kita dulu punya istilah mengenal kawasan ekonomi khusus, punya KAPET, itu kan dianggap menjadi simpul-simpul pertumbuhan. Memang dalam perkembangannya tidak sepenuhnya bisa maksimal berkembang. Tetapi misalnya secara perwilayahan, Indonesia itu sudah dibagi. Misalnya contoh, untuk pengembangan wilayah industri, itu sudah banyak pengembangan kawasan industri di berbagai wilayah. Itu kan menjadi simpul-simpul bangkitan industri. Ya. Yang kedua misalnya dalam konteks pariwisata. Bali itu sebetulnya sudah mirip ibu kotanya wisata dunia, ya kan? Nah, dia menjadi event besar, itu kan jadi simpul. Kemudian juga dalam konteks pengembangan new destination baru, ya 10 kawasan prioritas utama, itu juga bagian dari skenario. Nah sekarang kalau Indonesia sentris diartikan meletakkan pada satu simpul, memang agak berat. Karena prosesnya itu panjang, dan ingat memang harus diakui, Jawa itu memang sangat istimewa dalam arti dia pasar terbesar. Karena captive marketnya besar, populasinya banyak, dan infrastrukturnya juga paling lengkap. Jadi kekuatan dari Jawa inilah yang sebetulnya ingin didistribusikan. Nah, memang yang harus kita benahi adalah Indonesia sentris itu bisa berkembang jika ada support untuk memaksimalkan pada setiap wilayah dan kota itu untuk didukung dalam konteks bisa nggak menjadi pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur, fasilitas yang memadai, dan paling penting adalah penguatan sumber daya manusianya. Dari Pak Jahen sendiri seperti apa? Terutama berbicara mengenai game changer pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nih, Pak Jahen. Ya, kalau kita melihat memang motivasi utama dari adanya ibu kota baru kan pengen membuat munculnya alternatif ya daerah. Seperti kita tahu, Jakarta ataupun DKI itu kontribusinya buat ekonomi nasional sekitar 20%, Bapak Ibu semua. Dan mungkin ide dasarnya adalah gimana caranya agar menumbuhkan kota-kota baru. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah dengan tadi ada ibu kota baru itu mampu menjawab kebutuhan tadi? Ini kan masalah tadi Pak Prof Jo bilang apakah ada perencanaan yang matang gitu. Dan apakah ini menjawab sebuah kebutuhan tadi? Tadi kita mendengarkan ada KEK, ada MP3EI. Jadi memang sudah banyak
inisiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, walaupun pada proses pelaksanaannya masih banyak isu gitu. Dan tadi juga perlu dibahas, memang kita butuh banyak pusat-pusat ekonomi baru, karena itu kan source of economic growth tadi ya. Jakarta mungkin sudah cukup pesat perkembangannya dan mungkin kita butuh alternatif. Tapi mungkin jawabannya apakah dengan membuat ibu kota baru dengan segala plus minusnya, saya rasa itu bukan menjadi salah satu jawaban. Mungkin yang kita bisa lakukan seperti studi LPM, kita melihat memang KEK itu belum optimal. Ya, kita mungkin bisa membangun daerah-daerah kawasan ekonomi khusus sebagai pusat-pusat ekonomi baru yang nanti bisa memberikan manfaat buat ekonomi. Dan saya rasa itu nggak hanya bisa lewat satu ibu kota baru, tapi dengan banyaknya daerah industri atau daerah pariwisata dan sebagainya yang memaksimalkan uniqueness dari tiap-tiap daerah. Dan ini kan nggak bisa by force ya, harus by nature dikembangkan dengan baik dan juga dibutuhkan surrounding area yang juga bisa support gitu. Jadi misalnya kalau pengen bangun daerah yang maju, kita juga harus memikirkan bagaimana sih kapasitas human capitalnya. Bagaimana infrastruktur di sekitarnya gitu. Kalau dipaksa, kita juga nggak bisa tahu apakah benar dampaknya akan sebesar yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi memang kita perlu mikirkan bagaimana caranya agar sumber-sumber daerah baru itu bisa muncul, nggak hanya di Jawa, di luar Jawa, tapi juga bisa mencapai apa yang diinginkan oleh semua pihak. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan melihat jejak pendapat sederhana melalui media sosial mengenai pembangunan yang belum merata di seluruh Indonesia. Kita akan lihat pollingnya berikut ini. Kita menanyakan kepada netizen, apakah pembangunan sudah merata di seluruh Indonesia? Dan 82% mengatakan belum merata. Responden artinya mayoritas menilai pembangunan belum merata di seluruh Indonesia. Ini adalah jejak pendapat sederhana ya melalui media sosial. Saya kan ke Prof. Jo terlebih dahulu. Prof. Jo, tumbangnya rezim Orde Baru kan seolah membawa angin segar ya, seperti membawa angin segar pada relasi pusat dan juga daerah. Ada desentralisasi kewenangan hingga bantuan anggaran seperti itu. Nah, mengapa ketimpangan antar daerah sampai saat ini masih menjadi persoalan yang mendasar? Iya. Ini emang agak menarik ya Pak, kalau pakai konsep teoritiknya, ketika kita beri desentralisasi, daerah kemudian punya kewenangan, dan kemudian dia bisa jalankan kebijakan-kebijakan yang lebih cocok dan sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Dengan begitu dia tahu persis mengadres apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Idealnya seperti itu? Iya, jadi dia bisa, masa butuh apa nih? Butuh pasar, butuh sekolah, butuh puskesmas. Nah, persoalan kita sebetulnya dalam konteks otonomi daerah ini terkait dengan kapasitas fiskal. Untuk ngebangun itu, daerah itu pendapatan asli daerahnya kecil, mengandalkan dari dana transfer pemerintah pusat. Nah, celakanya pusat ini, dana transfer yang ke daerah itu sekitar paling banyak 30% ya. Ya, 2/3 itu dipegang oleh pusat. Pusat itu satu unit ya. Daerah itu 546 unit pemerintahan yang ngurusin urusan dari orang bayi dalam kandungan sampai orang mati. Terus uangnya dikasih cuma 1/3. Nah, itu jadi akibatnya pemerataan ya terganggu. Tidak bisa dengan cepat dilakukan. Daerah-daerah yang cukup potensial seperti daerah di Jawa kan punya pendapatan yang lumayan, itu dia bisa develop. Ya, tetapi luar Jawa kayak Indonesia Timur itu kayak gitu-gitu aja. PAD-nya mungkin nggak sampai 10% dari komponen APBD-nya. Nah, itu dia menjadi persoalan. Jadi menurut saya strategi dalam pemerataan itu harus diperbaiki. Satu, perbaiki urusan-urusan pemerintahan yang kita mau serahkan. Nggak usah semuanya diserahkan kepada daerah itu banyak-banyak ya kan. Nah, ini 32 urusan pemerintahan. Uangnya tidak kita kasih secara cukup gitu ya. Nah, jadi yang kedua baru strategi keuangannya. Pusat kalau sudah desentralisasi, maka urusan-urusan itu kan sudah di tangan daerah. Pusat bikin regulasi, lakukan pengawasan. Tapi yang sekarang terjadi, pusat juga melaksanakan kegiatan pembangunan. Nah, yang namanya program strategis nasional itu untuk kepentingan-kepentingan lebih kepada ya suka-sukanya pemerintah pusat lah. Kadang-kadang itu nggak nyambung dengan kebutuhan daerah. Menyebabkan dampak pada pemerataan. Tadi Prof. Jo berbicara mengenai PAD, saya ke Pak Jahin terlebih dahulu. Ini kalau misalnya kita lihat PAD Jakarta 2023 kan sebesar 43 triliun
apakah masih perlu mendapatkan TKD 19 triliun? Karena kan sebetulnya kalau bicara kesetaraan, seharusnya yang kuat sudah tidak lagi dibantu, bahkan mungkin menyokong yang lemah seperti itu, Pak Jain. Iya, tapi kan kalau kita lihat based on aturannya memang ada tanggung jawab pemerintah pusat ya buat Jakarta. Memang fungsi dari transfer daerah kan tadi ada isu pemerataan ya. Jadi memang ada porsi khusus buat Jakarta, mungkin nggak sebanyak untuk daerah lainnya. Tapi saya sepakat dengan isu desentralisasi. Kalau kita berangkat ke isu desentralisasi kan terbagi in general dua ya, fiskal sama pemerintahannya. Nah, kita masih lemah di fiskal aspek. Jadi kalau kita lihat dalam postur penerimaan, ini kan penerimaan dan spending itu tercantum dalam desentralisasi. Penerimaan lokal daerah itu memang sangat terbatas. Jadi PAD itu nggak banyak. Mereka atau pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer tadi. Sehingga tadi mereka nggak luasa untuk melakukan peningkatan spending. Jadi kalau kita mau, memang kita harus memaksa dalam tanda kutip pemerintah daerah untuk lebih kreatif. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, itu Narendra Modi kenapa jadi terkenal, dia bisa jadi Perdana Menteri, karena ketika dia jadi wali kota, dia itu meng-attract investor datang. Jadi investor datang, invest di kotanya, sehingga nanti daerah yang dia pimpin maju. Nah, kita belum menemukan itu di daerah. Jadi kalau pengen ekonominya semakin maju, we have to have a very creative leader yang bisa mendatangkan banyak investor datang dan bikin bisnis semakin mudah. Agar nanti pemerintah daerah nggak terlalu tergantung dengan transfer pusat, mereka lebih independen dan bisa jor-joran untuk pembangunan apapun yang dibutuhkan. Terus yang kedua juga Jakarta sentris juga masih menjadi masalah karena orang kalau kerja pasti nyarinya ke Jakarta sekarang. Ya, pilihan di luar itu nggak terlalu banyak dan itu mungkin jadi salah satu hal yang perlu dipikirkan. But again, saya rasa mungkin bukan dengan membangun ibu kota baru, tapi membangun daerah-daerah ekonomi baru yang bisa membantu masyarakat kita ke depannya. Oke. Menarik, harus ada kreatif leader di setiap daerah ya untuk kemudian bisa memboost ataupun mengetahui apa potensi yang dimiliki setiap daerah. Pak Yaya, tapi berbicara mengenai Jakarta, menurut Anda Jakarta masih pantas tidak sih kemudian berharap pembiayaan pembangunan dari kas negara, sementara kemudian kan proyek strategis nasional saja sekarang masih ataupun sudah murni swasta seperti itu? Iya, ini memang ada beban sejarah ya. Dia ada fungsi ibu kota, juga menjadi hub ekonomi. Jadi kita ketahui bahwa Jakarta itu menjadi simpul distribusi dalam berbagai aspek. Kemudian menjadi pusat ekonomi yang memang punya peran strategis tersendiri. Nah, otomatis kan karena tadi dikatakan bahwa ada ekspektasi besar dari daerah-daerah untuk bagi siapapun untuk ke Jakarta untuk mendapatkan opportunity yang lebih. Nah, yang kedua dari sisi investor, Jakarta dan Jabodetabek itu paling quick win, paling cepat dibandingkan wilayah-wilayah lain. Dukungan infrastrukturnya bagus, energinya bagus, kualitasnya bagus, pasarnya juga bagus. Nah, pertanyaannya, karena lokasi yang seperti ini, posisi yang seperti ini, itu pasti akan mendapatkan opportunity yang lebih banyak. Nah, ini bagaimana pola redistribusinya yang bisa dilakukan. Sebetulnya ada yang menarik loh sekarang ini dikaitkan dengan Jakarta. Jakarta ini sebetulnya berdasarkan data kependudukan, sebagian kelas menengahnya sudah keluar dari Jakarta. Ya, jadi perlu diingat data dari Dukcapil itu dikatakan hampir 3 juta orang Jakarta tinggal keluar dari Jakarta, tapi KTP Jakarta. Kemana mereka? Mereka tinggal di wilayah sekitar Jakarta di kota-kota baru itu. Itu fakta yang menunjukkan bahwa Jakarta itu sudah mulai ditinggalkan oleh kelompok menengah atasnya. Karena apa? Mereka sudah tahu posisi di tengah kota itu sudah tidak nyaman lagi. Infrastruktur mungkin masih lama. Nah, mereka akan mencari wilayah baru. Nah, kecenderungan investasi pun akan bergerak keluar. Nah, itu cenderung terbuka. Cuman pertanyaannya bagaimana peran dari Jakarta pun bisa melakukan satu redistribusi fungsi. Berbagi peran untuk melepaskan apa-apa dari Jakarta untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah sekitarnya. Karena konsep yang sekarang Jakarta yang tersentralisasi, apa-apa harus Jakarta, itu menjadi beban tersendiri. Nah, pertanyaannya, apakah opportunity yang ada, keuntungan didapat Jakarta, bisa dibagikan nggak dalam konteks wilayah sekitarnya? Karena satu lagi, Jakarta besar, tapi juga jadi beban bagi daerah sekitarnya. Oke, ada tanggapannya mungkin Prof. Jatuh Pagi? Saya mau tanggapi itu. Nah, ini kan ada undang-undang DKJ nih, daerah khusus Jakarta yang baru kan ya. Itu undang-undang nomor 2 tahun 2024. Ada nama Dewan Kawasan Aglomerasi. Nah, aglomerasi itu Jakarta dengan kawasan interlandnya Jabodetabek Jur itu diintegrasikan perencanaan pembangunannya, kemudian pelaksanaan pembangunannya di bawah koordinasi sinkronisasi Dewan Kawasan yang
ketuanya itu ditunjuk oleh presiden ya. Dulu katanya mau wapres tapi nggak jadi, nggak boleh. Gitu ya. Mungkin kayak Gibran kali ya. Jadi itu nggak jadi, sehingga bebas presiden memilih yang terbaik ya. Nah, dengan demikian itu nanti akan saling bisa menunjang. Jadi Jakarta dengan kawasan interlandnya itu bukan seperti yang pola sekarang, pakai pola BKSP itu nggak jalan. Nah, karena yang ketuanya gubernur. Kalau ini ketuanya adalah orang pusat dan dia bisa lintas antar daerah dan lintas sektoral. Jadi saya yakin tuh urusan transportasi publik nanti akan jadi satu. Jadi nggak berhenti gitu transportasi sampai ke tempat Kang Yadi ke Bogor itu nyampe nanti itu. Jadi satu kesatuan. Begitu juga soal banjir Jakarta. Nggak bisa cuma dikeruk-keruk di Kali Krukut, Ciliwung. Tapi juga sampai ke hulunya yang ada di daerah interland Jakarta. Nah, dengan demikian maka kita kalau baca undang-undang itu kayaknya agak semangat nih saya. Semangat ya, kan? Ada harapan ini, ya. Good point. Asal gubernur yang jadi gubernur di Jakarta ini gubernur benar nih. Iya. Jangan biasa-biasa aja ya. Harus di atas rata-rata ya. Nggak punya pengalaman. Gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak-bapak, tapi kita ikuti jeda. Pemirsa, kita akan melihat jajak pendapat yang kami lakukan secara sederhana melalui media sosial. Berikut ini kita akan lihat bersama. Ya, dan hasilnya pertanyaannya adalah mengenai Anda optimis kehidupan di Jakarta lebih baik setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Ini optimismenya lumayan tinggi, artinya ada 76% responden yang mengatakan optimis nih. Jadi ada harapan yang tinggi ya ketika Jakarta kemudian tidak lagi menjadi ibu kota. Saya ke Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat, Jakarta ini kan terlanjur mengalami urban sprawl. Nah, apakah mungkin wajah kota dan perilaku warganya menjadi berubah, disulap misalnya menjadi lebih baik, lebih ramah lingkungan, lebih tertib seperti itu. Ada hubungannya gitu. Sebetulnya gini, kota itu adalah struktur secara sosiologis. Dia pembentuk perilaku. Jadi tinggal di Jakarta itu harusnya struktur yang membangun kultur. Nah, kita ini lemah di kulturnya. Tinggal di Jakarta, tapi kulturnya itu masih, mohon maaf, katroan dikit lah gitu ya. Masih ada sedikit rada kampung. Jadi kita bayangkan mental kampung tinggal di metropolitan, apalagi jadi global. Jadi apapun yang dibangun, kadang-kadang mentalitasnya belum berubah. Nah, pertanyaannya dari mana kekuatan untuk melakukan perubahan itu ya? Itu memang harus tanya. Kenapa kalau ini mohon maaf tetangga sebelah, kalau ke Singapura ini contoh aja ya, kita jadi orang baik, tertib. Kita jadi orang tertib tiba-tiba. Itu kan karena kekuatan strukturnya di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana Jakarta kalau nanti menjadi peran global, kekuatan terbesar untuk merubah itu adalah satu, menata ulang aspek kependudukannya. Itu menjadi kata kunci karena bebannya besar. Jadi beban besar itu basis anggaran pun akan menjadi lebih besar. Maka saya mengatakan Jakarta pasti punya alasan. Apakah kalau saya udah punya kapital besar, apa dikurangin TKD-nya misalnya kan? Pasti dengan populasi besar, dengan status kota, kota dengan status provinsi, ini akan punya persoalan besar sendiri dengan kepadatan yang tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang memang muncullah namanya kebutuhan permukiman. Muncul kantong-kantong baru, urban sprawl itu terjadi di mana-mana. Dan harus diakui, pola permukiman karena harga lahan yang mahal di Jakarta itu membuat orang mencari berapa tanah yang ada itu dikembangkan. Itu menjadi masalah pada beban infrastruktur pelayanan utilitas kota. Kalau misalnya nanti dalam konteks klaster ya, hamparan seperti dalam bentuk township ya, seperti kota itu lebih bagus. Sekarang tumbuh kembang permukiman dalam konteks yang dari skala kecil, 10 unit, 50 unit, sampai pada skala yang besar. Skala yang besar itu banyak di luar. Yang di dalam ini yang menjadi persoalan. Karena menjadi beban tersendiri. Nah, yang jadi PR ke depan yang harus dilakukan Jakarta itu pertama dari aspek kependudukannya, menata ulang. Kemudian yang kedua tadi, Jakarta sekarang ini terlalu besar biaya bantuan sosial ekonomi, hampir 17 triliun.
namanya bansos, kemudian Jakarta Pintarnya, kemudian BPJS terlalu besar. Karena itu tadi saya mengatakan, jadi intinya Jakarta pun kekurangan untuk menyediakan infrastruktur terkait pembiayaan dan anggaran. Itu niru juga pusat. Itu pusat tadi. Bansosnya 400-500. Pertanyaan supaya bagus kan Pemda Pak. itu belajar ke pusat. Bagaimana contohnya Jadi pusat tidak beri contoh yang baik. Jadi maksud saya ketika budget besar disalurkan dalam konteks bantuan sosial dan itu tidak banyak melakukan perubahan. Justru orang banyak datang loh. Dan mohon maaf, banyak migran masuk berdasarkan data yang ada itu dari bara kantong-kantong kemiskinan. Karena tahu opportunity Jakarta terlalu baik. Oke, baik. Nah, ini mengenai Jakarta, Pak Jahen, untuk hari ulang tahun Jakarta, HUT ulang tahun Jakarta tahun ini adalah mengusung jargon kota global. Nah, mungkin tidak sih Jakarta ini bisa menjadi economic hub yang kompetitif, misalnya di tingkat regional ya kita bicaranya seperti dari Singapura, Shanghai dan juga Tokyo, ataupun konsep perekonomian yang tepat tuh seperti apa sih untuk Jakarta? Iya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan banyak kota lainnya kita cukup comparable ya. At least in terms of biaya. Biaya di Jakarta mungkin lebih mahal ketimbang di Shanghai. Tapi in any way, kita punya salah satu daerah yang menjadi katalis dari perekonomian Asia Tenggara gitu. Jadi kontribusi Jakarta cukup besar. Cuma memang ada hal yang perlu diperhatikan. Yang paling dasar adalah open space yang sangat minim di Jakarta. Jadi kalau di kota-kota besar kita mungkin melihat banyak taman hijau, itu dibutuhkan di negara yang semakin berkembang. Jadi semakin maju suatu ekonomi, kita justru nggak butuh semakin banyak gedung, tapi banyak open space. Yang kedua juga untuk bisa memastikan Jakarta bisa compete dengan daerah yang lain, tentunya transportasi yang baik gitu. Kita mungkin udah melihat banyaknya pembangunan dan sebagainya, tapi mungkin belum cukup alternatifnya. Ya dibandingkan dengan daerah lain udah cukup lebih baik ya, tapi Jakarta masih butuhlah pembangunan infrastruktur yang semakin baik. Nah sehingga nanti kalau ekosistemnya sudah semakin baik, mungkin investor, perekonomian kita juga akan semakin maju. Karena orang ketika datang ke suatu daerah pasti melihat ini make sense nggak ya datang suatu daerah. Apakah economic cost yang saya dapatkan itu lebih besar, lebih kecil ketimbang benefitnya. Ya. Dan kalau itu terjadi mungkin orang akan memilih untuk datang ke Jakarta. Cuma masalahnya sekarang Bapak Ibu semua kita melihat memang Indonesia itu agak sedikit ditinggalkan in terms of hub ya. Jadi even Malaysia itu udah ngoper kita dengan berbagai macam masalah politiknya ya. Tapi Tesla dan sebagainya itu malah invest di Malaysia. Kita juga kalah compete dengan Vietnam dan juga Meksiko. Jadi ketika ada perang dagang misalnya antara China dengan US, justru yang mendapatkan manfaat itu Vietnam, Malaysia dan Meksiko. Indonesia sama sekali nggak bisa dapat. Kenapa? Karena memang selain dari struktur ekonomi kita punya masalah di bisnis, ease of doing business, aturan yang tidak jelas dan sebagainya, dan juga masalah korupsi yang cukup besar gitu. Jadi ini membuat banyak orang mungkin agak sedikit hati-hati, cautious dalam melakukan investasi di Indonesia ataupun Jakarta, dan ini yang harus diperhatikan ke depan agar kita tetap bisa memastikan Jakarta tumbuh dan ada spillover ke daerah lainnya dimanapun itu. Baik, masih berbicara Jakarta, saya akan ke Prof. Jo. Jakarta ini kan menjadi provinsi dengan APBD terbesar, tapi ironisnya Jakarta termasuk provinsi dengan tingkat pengangguran yang tertinggi seperti itu, Prof. Jo. Nah, seberapa efektif sebetulnya supervisi keuangan daerah ini? Nah gini, kalau soal keuangan daerah kan pengawasannya, supervisinya itu ada dua ya. Satu pihak Pemdanya sendiri dengan badan-badan yang ada di tubuh Pemda. Yang kedua eksternal dari pihak pemerintah pusat kan, yang juga melakukan supervisi dan pengawasan. Nah anggarannya APBD DKI itu juga dievaluasi sebelum diketok oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi artinya sebetulnya masih ada ruang-ruang untuk bisa membuat anggarannya itu lebih pro kepada kepentingan masyarakat yang memerlukan ya, seperti pengangguran, golongan yang miskin, pro-poor lah semacam itu. Nah ini mungkin yang masih lemah ya. Jadi barangkali kita sarankan memang harus ada strategi yang lebih baik lagi ke depan, baik dari segi supervisi oleh pemerintah pusat, kemudian supervisi kepala daerahnya sendiri. Kan kepala daerah yang ngerunning tuh, ya kan? Nah, jadi dia harus in charge banget tuh. Kalau zaman beberapa gubernur ya di DKI itu diplototin tuh budgetnya APBD yang para SKPD mengajukan. Ya karena SKPD ntar beli ini beli itu ya kan. Nah, sukanya yang
yang belanja yang beli barang, ya kan. Nah, jadi itu juga harus diubah. Kalau nggak mau jadi kota global. Kota global itu salah satu rumusnya adalah punya kehidupan yang livability-nya bagus, ya, kehidupan orang di sana nyaman, bekerja bagus, ya. Jadi tingkat pengangguran rendah, misalnya seperti itu. Jadi harus ada perbaikan ke depan. Nah, kuncinya kembali lagi, memang harus ada leadership yang bagus di Jakarta, ya, yang bisa menatanya ini. Kalau enggak berantakan. Oke, baik. Seperti biasa. Dan jangan diurus oleh PJ. Oke, ini perbincangan semakin menarik, tapi kita harus jeda berikut terlebih dahulu. Tetap bersama kami, pemirsa. Pemirsa, konsep Indonesia sentris berlandaskan pemerataan dan keadilan, begitu pula semangat di balik desentralisasi. Pembangunan kerap dipandang selaras dengan pengentasan kemiskinan. Namun yang kerap terjadi, masyarakat bawah akhirnya termarginalisasi. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Saya mulai dari Pak Jahin terlebih dahulu. Iya, jadi kita memang berharap semua daerah itu daerah yang layak ya. Jadi nggak ada ketimpangan antara satu daerah dengan yang lainnya. Nah, masalahnya sekarang 20 tahun setelah desentralisasi kita masih melihat ada daerah yang lebih baik dan yang enggak gitu. Memang bukan berarti kita menyalahkan desentralisasi ya, tapi kita perlu memastikan bahwa proses pemilihan kebijakan yang diambil itu memastikan agar welfare masyarakat semakin baik. Nah, itu kayaknya belum terjadi. Jadi seperti yang saya bahas tadi, kita mungkin butuh banyak local leaders yang kreatif, yang benar-benar care terhadap masyarakatnya, bukan elite capture. Jadi elite capture itu maksudnya hanya care terhadap elitnya sendiri gitu. Itu yang nggak berjalan selama ini. Kalau kita punya pemerintah daerah yang kreatif tadi, yang mampu membangun ekonomi lokal semakin baik, orang nggak perlu lagi datang ke Jakarta. Karena kita punya daerah yang bisa compete, bisa mendatangkan investor, dan ekonominya akan tumbuh. Kita coba contoh kampungnya Pak Jo di Sumatera Barat. Itu kan salah satu daerah yang mungkin belum terlalu baik pertumbuhan ekonominya karena memang belum ada inovasi. Terus kalau kita lihat ke daerah yang lain juga kebanyakan pemerintah daerah itu rely terhadap transfer dari pusat gitu. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan agar nanti orang nggak perlu datang ke Jakarta untuk bisa nyaman. Atau contoh misalnya kita baru dengar isu hilirisasi ya. Ada banyak hilirisasi di Halmahera Tenggara dan sebagainya. Itu duitnya nggak dikonsum di sana. Duitnya dikonsum di Jakarta. Karena pilihannya nggak ada di situ. Jadi kita memang butuh memastikan bahwa kalau ada tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, itu nggak hanya melihat secara spesifik gitu, tapi juga memastikan bahwa surrounding ekosistemnya akan bangun semakin baik. Nah, kalau kita bisa memastikan itu, mungkin ketimpangan nggak akan jadi masalah lagi. Ya, ada daerah yang mungkin maju lebih pesat, tapi yang bawah nggak akan jauh tertinggal. Itu yang mungkin missing di Indonesia, karena mungkin contohnya ke negara tetangga kayak Cina. Cina itu mampu membangun daerah-daerah lokal yang semakin compete. Ya, dia bangun yang namanya yardstick competition. Daerah yang satu itu dipaksa untuk compete dengan daerah lainnya. Ya, itu yang membuat mereka nanti bisa jadi political leader di tingkat pusat. Karena memang mayor, wali kota dan sebagainya itu akan dipaksa untuk perform better. Dan itulah kenapa kita butuh tadi local leaders yang baik, policy making yang care terhadap daerah. Dan memang nggak semua itu bisa ditentukan oleh Jakarta. Ya, jadi karena kebutuhan daerah itu pasti masyarakat lokal yang akan paham ketimbang yang di pusat. Gitu. Oke, Pak Yayat pandangannya? Ya, ini menarik nih ya. Apa yang terjadi saat sekarang ketika orang berbicara kemiskinan? Bansos. Jadi ketika mental miskin itu diselesaikan dengan bantuan. Jadi yang sebetulnya persoalannya kemiskinan itu bisa dientaskan, tapi dengan merubah mentalitasnya. Nah, kelemahan kita itu ada pada pengembangan sumber daya manusianya. Dengan pendidikan yang mungkin rata-rata sangat terbatas itu, investasi pun akan sulit masuk ketika dia tahu kapasitasnya tidak maksimal. Kita belajar misalnya contoh tadi kasus Vietnam. Ketika AI masuk, industri berbasis digital dan informasi, Vietnam itu sudah mempersiapkan jumlah sumber daya yang siap untuk menyerap investasi di teknologi itu. Nah, apakah ada daerah yang mengatakan, mari datang ke tempat saya punya kapasitas untuk mempersiapkan sumber daya yang siap untuk menerima investasi itu. Nah, yang terjadi sekarang kan gini, ketika ada pengembangan investasi keluar, kekurangnya di SDM.
Nah, jadi bagaimana ketika ada pengembangan industri di Sulawesi, pengembangan industri di Papua atau di Maluku, tetap aja sumber daya itu harus diimpor dari luar. Nah, jadi kan orang mengatakan, wah ini ada pendatang dan sebagainya kan. Itu kan persoalan paling besar. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana kebijakan yang bisa mensinergikan. Saya tadi sudah mengatakan, ada penetapan sentra industri baru di berbagai daerah, pengembangan destinasi pariwisata. Semua konsep ada, tapi sumber daya manusianya ini selalu tertinggal. Fisik didahulukan, infrastruktur didahulukan, tapi aspek manusianya selalu tertinggal. Nah, kedua kan, bagaimana sebetulnya pengembangan visi tempat masing-masing daerah. Pak Johan betul tadi, visi, misi tanpa gizi, mimpi. Gizinya tadi, kapasitasnya itu. Nah, bagaimana sumber daya manusia? Akhirnya apa? Seperti sekarang ini, Jakarta maupun kota-kota lain akan mengalami stagnasi dalam sisi income-nya. Ketika rata-rata kita hanya S3, SD, sempe, sema. Ya kan? Bagaimana bisa dinaikkan gajinya? Kalau hanya sebatas itu implikasinya ke tempat lain. Populasi sepeda motor. Karena gaji kita cuma sebegitu. Jadi persoalan traffic itu bukan persoalan manajemen terbukan. Intinya itu ada persoalan income yang terbatas karena kapasitas yang juga terbatas. Nah, itu menjadi kata kunci dan itu harus didorong ke berbagai daerah. Oke, Prof Jo. Ya, saya lihat gini, bahwa ada dua masalah di daerah itu. Satu leadership tadi ya. Yang kedua tata kelola. Nah, kita buruk tata kelolanya. Terus leadershipnya juga mulai dari seleksi ya sampai kemudian terpilih itu kalau ada duit bisa jadi orang yang kompeten yang bagus nggak diambil ya kan. Nah, saya sekarang mengharapkan nih Pilkada Serentak Nasional ini mau digelar 27 November 2024 kayak model ada Ilham Habibie Jawa Barat ya. Keren tuh ya, mudah-mudahan ya yang kayak gini mungkin muncul. Saya catat nih semakin shortlist kepala daerah yang bagus di negeri ini. Dulu ada Risma, kita tahu ya. Lalu ada Banyuwangi, Abdul Azwaranas. Terus yang lain nggak ada. Yang kedua tata kelola, buruk pendidikan, kesehatan, problematik. Nah, persoalannya bagaimana pembinaan tata kelola itu nggak bisa dibiarin daerah kalau pusatnya diam-diam baik. Nah, pusatnya diam kurang melakukan penguatan kapasitas. Nah, jadi daerah suruh jalan sendiri, leadershipnya juga sudah problematik, yang ada adalah perilaku koruptif kepala daerahnya, ya kan, sehingga nggak nyampe-nyampe kita, Mbak Rara, untuk membuat pemerataan itu, membuat Indonesia sentris yang makin merata ke seluruh pelosok kan, kurang terjadi. Jadi itu harusnya menjadi refleksi kita, ya kan, memperbaiki kebijakan. Prof, gimana kalau ada yang pinter, yang bagus, tapi modal politik, modal kapitalnya nggak punya duit? Itu dia. Untuk maju pilkada gitu. Iya, kita senang nih ada partai-partai kayak Nasdem itu misalnya kan dia ambil tuh, yang bagus-bagus kagak lihat dia, siapa duitnya nggak masalah. Yang Yayat bagus, wali kota Bogor misalnya gitu ya kan. Gitu. Saya kira itu poinnya. Oke, ada tambahan lagi Pak ya, tetap mungkin Pak Jahen silakan. Ya, saya sebutin Pak, Indonesia sentris itu memang kita harus lihat konsepnya adalah redistribusi, pemerataan keadilan. Jadi keunikan pun menjadi kekuatan. Seperti wisata itu jadi kekuatan, ya keunikannya. Kita kalau bersaing dalam konteks wisata buatan, ya dengan model kayak di pusat-pusat apa kalau di Singapura atau di mana itu yang besar-besar ya Disneyland dan sebagainya itu akan sulit. Tapi kekuatan lokal dan kearifan lokal itu menjadi sumber destinasi wisata dan bisa meningkatkan kemampuan daerah. Oke, ada banyak sekali poin-poin menarik dalam perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan seperti itu ya. Baik, terima kasih Prof Jo, Pak Yayat dan juga Pak Jahen telah berbincang malam hari ini dalam Visi Negarawan. Pemirsa, muncul jargon Indonesia sentris sebagai paradigma pembangunan dan ekonomi berwawasan Nusantara. Namun 10 tahun dicanangkan, janji Indonesia sentris belum sepenuhnya terrealisasikan. Indonesia sentris menjadi salah satu alasan utama pemindahan ibu kota. Persoalan daya dukung lingkungan dan kualitas kehidupan menambah panjang alasan pemindahan. Riset Bank Dunia pada 2019 menyebut kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 65 triliun rupiah setiap tahun. Sayangnya Begawan Ekonomi Profesor Emil Salim meragukan pemindahan ibu kota dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Daripada menghamburkan anggaran untuk membangun kota baru,
Profesor Emil mendorong pemerintah berinvestasi membangun sumber daya manusia yang bermutu. Semoga Indonesia sentris terwujud menjadi bukti empiris, bukan sekedar janji manis rezim Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.